Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran selama mengerjakan tugas-tugas pada LMS Sertifikasi Pendidik. Nah Bapak Ibu, pada video yang ketiga ini masih membahas di modul 1 terkait prinsip pengajaran dan asesmen secara umum. Sebelum masuk mengenai bagaimana cara mengerjakan tugas di video kali ini, kita mengingat kembali beberapa topik yang ada pada modul 1. Ya, di modul 1 ini prinsip pengajaran dan asesmen secara umum terdiri dari 4 topik. Yaitu yang pertama menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Topik kedua, merancang pembelajaran berdiferensiasi. Topik ketiga, menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran. Dan topik keempat, menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Nah, untuk fokus di video kali ini, kita akan membahas terkait tugas di ruang kolaborasi atau sudah sampai pada huruf R Bapak, pada alur merdeka. Nah, apa tugasnya? Nanti akan kita bahas di belakang, begitu ya. Nah, lanjut lagi pada topik 1 ini, seperti biasa yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Durasinya 2 hari, dalam capaian pembelajarannya ada 2, seperti itu: menelaah prinsip understanding by design dalam perencanaan pembelajaran dan mengembangkan perencanaan pembelajaran menggunakan prinsip understanding by design. Nah, ini tampilan topik 1 pada LMS ya. Ini tampilan topik 1 pada LMS. Bapak Ibu klik terlebih dahulu ya, diklik ini. Kemudian muncul beberapa aktivitas. Nah, pada video yang lalu sudah dibahas mengenai alur M, ya, mulai dari diri. Jika Bapak Ibu belum melihatnya, belum menyaksikan, bisa dilihat pada video yang lalu. Begitu pula pada alur E, ini sudah kami bahas juga untuk terkait tugas-tugasnya. Di alur E, eksplorasi konsep ini dimulai dari telaah rancangan pembelajaran dengan menggunakan prinsip UBD sampai aksi nyata, yaitu merancang kegiatan pembelajaran dengan prinsip UBD. Begitu. Nah, di video kali ini kita akan membahas tugas di R, Bapak ya. Tugas di R, ruang kolaborasi tentang menelaah dengan prinsip UBD. Nah, silahkan Bapak klik ini, menelaah prinsip UBD. Maka akan masuk tampilan LMS Bapak seperti ini ya. Ini adalah tampilan LMS Bapak dan Ibu, sedangkan ini adalah tampilan pada buku panduan. Sama Bapak Ibu, di buku panduan dipandu bahwa Bapak Ibu di ruang kolaborasi ini mengerjakan checklist ya, mengerjakan rubrik checklist perancangan pembelajaran dengan prinsip UBD. Nah, pada LMS ini juga sama Bapak Ibu, tampilannya sama. Namun pada LMS, agar aktivitas secara daring Bapak terekord atau terekam, Bapak harus mengklik. Nah, di sini ada tautan, silahkan diklik untuk mendapatkan file tugas di ruang kolaborasi ini pada materi menelaah dengan prinsip UBD. Nah, setelah Bapak Ibu klik tautan berikut ini, nanti Bapak Ibu akan mendownload tugas ya, tugas dalam bentuk rubrik checklist perencanaan pembelajaran dengan prinsip UBD ini. Nah, seperti ini. Ya, ini diklik dulu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Ini adalah hasil downloadan Bapak Ibu terkait tugas di ruang kolaborasi. Nah, Bapak Ibu, pada kali ini Bapak Ibu diminta untuk mengisi kembali rubrik checklist perancangan pembelajaran dengan prinsip UBD Bapak Ibu. Nah, setelah mengerjakan checklist-checklist ini, Bapak Ibu akan
mengisi kembali kesimpulan ya. Bapak Ibu diminta membuat kesimpulan berdasarkan rancangan pembelajaran yang Bapak Ibu miliki. Begitu. Selain membuat kesimpulan Bapak Ibu, nah di sini selain membuat kesimpulan ya, Bapak Ibu juga harus menuliskan poin yang perlu diperbaiki gitu. Nah, Bapak Ibu, karena tadi file download masih berupa PDF ya, yang Bapak download tadi melalui tautan tersebut masih berupa PDF Bapak Ibu, maka harus diubah menjadi Word terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa ketik di Google convert PDF to Word ya. Ketik di Google PDF convert to Word. Begitu. Nah, nanti akan banyak aplikasi yang dapat membantu Bapak Ibu untuk mengkonvert PDF ke Word. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil mengkonvert PDF ke Word, agar nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan, karena jika masih dalam bentuk PDF itu tidak bisa dikerjakan Bapak Ibu. Begitu. Nah, Bapak Ibu setelah berhasil mengkonvert, diubah ke Word, tampilannya akan seperti ini ya. Seperti ini Bapak Ibu untuk tugasnya. Nah, ada 3 langkah yang harus Bapak Ibu checklist, mulai dari menentukan tujuan pembelajaran, menentukan asesmen pembelajaran, dan merancang kegiatan pembelajaran. Nah, ini harus Bapak Ibu isi dalam bentuk checklist dengan pilihan sudah atau belum. Begitu. Silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan kondisi Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan diminta untuk membuat kesimpulan ya. Di sini membuat kesimpulan dari hasil rubrik checklist yang Ibu kerjakan. Nah, selain membuat kesimpulan, Bapak Ibu juga harus menuliskan poin berapa yang perlu diperbaiki. Begitu. Jadi ada 2 Bapak Ibu yang harus Ibu kerjakan di tugas ini. Gitu. Nah, untuk bisa disimpan sesuai dengan identitas pribadi, karena nanti akan di-download dan sebagai portofolio begitu ya. Di bagian ini Bapak Ibu bisa hapus ya, bisa hapus, nanti dihapus saja dan diganti dengan identitas Bapak Ibu seperti ini. Ini hanya sebagai referensi. Bapak Ibu bisa menuliskan identitas yang lain, tergantung Bapak Ibu sendiri mau menuliskan apa. Nah, jangan lupa diberikan identitas. Di sini tugas ruang kolaborasi. Nah, pada bab menelaah dengan prinsip UBD begitu. Ini tampilan di LMS Bapak Ibu untuk tugasnya ya. Tadi ada 3 bagian: menentukan tujuan pembelajaran, menentukan asesmen pembelajaran, dan merancang kegiatan pembelajaran. Nah, setelah selesai, Bapak Ibu harus menuliskan kesimpulannya ya. Di sini bagaimana kesimpulan Bapak Ibu guru setelah mengisi rubrik checklist? Nah, jadi di sini Bapak Ibu harus membuat kesimpulan. Selanjutnya Bapak Ibu harus menuliskan poin berapa yang perlu diperbaiki. Nah, sesuai dengan pertanyaannya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang Bapak Ibu guru miliki, pada poin berapa saja yang perlu diperbaiki. Seperti itu. Nah, ini adalah referensi jawaban dari ruang kolaborasi terkait bab menelaah dengan prinsip UBD ya. Ini semuanya centang di bagian sudah semua, begitu, baik pada langkah 1, 2, dan 3. Nah, Bapak Ibu bisa mencentang atau menceklis di bagian belum, juga boleh Bapak Ibu. Jadi sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu masing-masing. Begitu, jangan terpaut dengan ini. Ini hanya sebagai referensi. Begitu.
Nah, setelah itu Bapak Ibu diminta tadi untuk membuat kesimpulan ya. Bagaimana kesimpulan Bapak Ibu guru setelah mengisi rubrik begitu. Nah, dibuat kesimpulan, kemudian Bapak Ibu juga harus menuliskan poin berapa saja yang perlu diperbaiki. Nah, di sini adalah contoh referensi jawaban untuk menuliskan kesimpulan maupun poin berapa yang perlu diperbaiki. Nah, di sini contoh referensinya berbunyi berdasarkan rubrik yang telah saya centang semua poinnya. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa saya telah memiliki rancangan pembelajaran yang cukup komprehensif dan saya telah mempertimbangkan berbagai aspek penting dalam proses pembelajaran, mulai dari menentukan tujuan, asesmen, hingga perancangan kegiatan pembelajaran. Nah, itu adalah kesimpulannya. Untuk poin berapa saja yang diperbaiki di bawahnya Bapak Ibu ya. Namun demikian, untuk memastikan bahwa rancangan pembelajaran saya semakin efektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan mungkin perlu diperbaiki, yaitu konsistensi antara tujuan, asesmen, dan kegiatan pembelajaran. Nah, kalau di sini itu fokusnya yang diperbaiki itu di bagian konsistensi antara tujuan, asesmen, dan kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu bisa menuliskan poin yang lain ya, tergantung kondisi Bapak Ibu begitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu setelah berhasil mengisi semua checklist dan juga membuat kesimpulan dan menuliskan poin apa saja yang perlu diperbaiki tadi, Bapak Ibu harus mengubahnya kembali ke Word. Mengubahnya kembali ke PDF. Karena tadi posisinya Word nggih, Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi posisi mengerjakannya filenya dalam bentuk Word. Karena kalau bentuk PDF tidak bisa dikerjakan ya. Tadi sudah diubah dalam bentuk Word. Nah, kemudian Bapak Ibu harus mengubahnya kembali ke bentuk PDF ya, agar nanti ketika diupload di Google Drive itu tidak acak-acakan begitu, hurufnya, tulisannya begitu, biar konstan ya. Setelah Bapak Ibu convert ke PDF, Bapak Ibu selanjutnya bisa diupload di Google Drive Bapak Ibu untuk folder tugas PPG tahun 2024. Sekian Bapak Ibu video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sebelumnya mohon maaf atas salah-salah kata, karena manusia tidak ada yang sempurna. Dan akhir kata, jangan lupa berikan like, komen, share, dan yang paling terpenting subscribe, supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.